Sepak bola putri Indonesia selama ini mungkin belum mendapatkan sorotan sebesar sepak bola pria. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah turnamen kelompok umur tiba-tiba mampu membuat sepak bola putri menjadi perhatian. Bukan hanya karena aksi para pemain mudanya, tetapi juga karena tempat pertandingan yang digunakan. Super Soccer Arena di Kudus menjadi pusat perhatian setelah dipercaya menggelar Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Turnamen internasional yang mempertemukan tim-tim putri U16 dari berbagai negara. Menariknya, apa yang terlihat di arena ini bukan sekedar pertandingan sepak bola usia muda. Dari fasilitas stadion, atmosfer pertandingan, kualitas siaran, hingga antusiasme masyarakat, semuanya menunjukkan kesan bahwa sepak bola putri Indonesia sedang dipersiapkan dengan cara yang berbeda. Bahkan turnamen ini membuat banyak pihak mulai melihat Kudus bukan sekedar sebagai kota penyelenggara, tetapi sebagai salah satu titik penting dalam pembangunan sepak bola putri Indonesia. Dan ketika 7 negara datang untuk bertanding di tempat ini, pertanyaannya menjadi semakin menarik. Lantas, apa yang sebenarnya sedang dibangun di Soccer Arena? Sri Kandi Merdeka Cup 2026 sendiri menjadi salah satu bagian penting dalam cerita kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Turnamen ini diinisiasi Jarum melalui kontribusinya terhadap pembinaan sepak bola putri dan digelar bersama PSSI di Super Soccer Arena, Kudus. Yang membuat ajang ini menarik, Indonesia tidak hanya bertindak sebagai tuan rumah, tetapi juga menurunkan 2 tim sekaligus, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Keduanya membawa misi yang sama, memberikan pengalaman bertanding internasional kepada pemain-pemain muda yang nantinya diharapkan menjadi bagian dari masa depan timnas putri Indonesia. Garuda Pertiwi menjadi tim yang paling mencuri perhatian, berada di grup A bersama Malaysia, Hong Kong, dan Arab Saudi. Skuad asuhan Timo Shunoman tampil sempurna dengan menyapu bersih seluruh pertandingan. Arab Saudi dihancurkan 7 gol tanpa balas. Malaysia kemudian ditaklukkan 3 gol tanpa balas. Sebelum Hong Kong juga harus menyerah dengan skor tipis 1-0. 9 poin membuat Garuda Pertiwi keluar sebagai juara grup A sekaligus mengamankan tiket semifinal. Sementara itu, perjalanan Putri Nusantara tidak semulus Garuda Pertiwi. Tim yang baru dibentuk dan minim pengalaman internasional tersebut sempat kalah dari Thailand dan Singapura. Meski berhasil menutup fase grup dengan kemenangan 3-1 atas Yordania, hasil itu belum cukup membawa mereka lolos. Namun di luar hasil pertandingan, ada satu hal lain yang justru ikut menjadi sorotan dari turnamen ini, yakni tempat mereka bertanding. Jika melihat bagaimana Sri Kandi Merdeka Cup diselenggarakan, perhatian tidak hanya tertuju pada pemain yang bertanding. Venue yang digunakan juga menunjukkan bahwa turnamen sepak bola putri kelompok umur ini mendapatkan dukungan penyelenggaraan yang cukup serius. Super Soccer Arena di Kudus menjadi lokasi seluruh pertandingan Sri Kandi Merdeka Cup. Arena yang dikembangkan oleh Jarum Group tersebut memang dipersiapkan dengan berbagai fasilitas yang mendukung pertandingan sepak bola, termasuk untuk kebutuhan siaran langsung. Salah satu peningkatan yang dilakukan adalah sistem pencahayaan field of play. Sistem ini memungkinkan pertandingan sore hingga malam hari berlangsung dengan pencahayaan yang lebih baik, sekaligus membantu menghasilkan tampilan siaran yang lebih optimal. Hal tersebut terlihat dari kualitas broadcasting Sri Kandi Merdeka Cup yang dapat disaksikan secara gratis melalui streaming kanal resmi Sri Kandi Merdeka Cup. Penonton tidak hanya mendapatkan akses pertandingan gratis, tetapi juga dapat mengikuti pertandingan dengan kualitas siaran yang dibuat menyerupai penyelenggaraan kompetisi internasional. Yang cukup menarik, turnamen ini juga sudah menggunakan video assistant referee atau VAR. Fasilitas seperti ini tentu menjadi sesuatu yang cukup tinggi untuk ukuran turnamen kelompok umur, terlebih pada kompetisi sepak bola putri. Sementara dari sisi penonton, masyarakat juga dapat menyaksikan pertandingan secara langsung tanpa membeli tiket. Antusiasme tersebut terlihat ketika Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara berlaga.
Tribun Super Soccer Arena yang berkapasitas sekitar 1.500 orang dipenuhi penonton hingga akses masuk harus ditutup. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Sri Kandi Merdeka Cup tidak hanya memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda, tetapi juga menghadirkan standar pertandingan yang mampu menarik perhatian publik. Apa yang terlihat di Sri Kandi Merdeka Cup sebenarnya tidak berdiri sendiri. Turnamen ini menjadi bagian dari keterlibatan Jarum Group dalam pembinaan sepak bola Indonesia, termasuk pada level grassroots. Sebelum Sri Kandi Merdeka Cup, Jarum melalui Bakti Jarum Foundation juga telah menggelar berbagai kompetisi pembinaan usia muda. Sri Kandi Merdeka Cup sendiri menjadi bagian dari rangkaian program sepak bola putri setelah sebelumnya digelar Midlife Soccer Challenge All-Star Under 12 dan Hydro Plus Soccer League All-Star Under 15 dan Under 18. Artinya, perhatian terhadap sepak bola putri tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan satu turnamen internasional. Ada rangkaian kompetisi yang memberikan ruang bagi pemain putri dari berbagai kelompok usia untuk mendapatkan pengalaman bermain dan berkembang. Hal tersebut juga terlihat dari konsep Sri Kandi Merdeka Cup yang menghadirkan pemain U16 dari 7 negara. Bagi Indonesia, keberadaan dua tim sekaligus, Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara, memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain muda untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dari negara lain. Keterlibatan Jarum di sepak bola juga sebelumnya terlihat melalui sejumlah proyek pembinaan dan investasi di level yang lebih tinggi. Salah satunya adalah Como 1907 di Italia, yang berada di bawah kepemilikan grup Jarum. Setelah melalui proses pengembangan, Como berhasil naik ke Serie A dan kemudian tampil di kompetisi tertinggi Eropa. Namun, sepak bola putri Indonesia, kontribusi di level grassroots juga menjadi bagian yang penting. Karena sebelum berbicara mengenai prestasi tim nasional senior, pemain harus lebih dulu mendapatkan kompetisi, fasilitas, dan jalur pembinaan yang berkelanjutan. Setelah melewati fase grup dengan sempurna, Garuda Pertiwi kini memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Pada semifinal, tim asuhan Timo Schueneman akan menghadapi Yordania. Jika melihat hasil fase grup, Garuda Pertiwi memiliki modal yang cukup kuat. Mereka mencatatkan 3 kemenangan, mencetak 11 gol, dan tidak sekalipun kebobolan. Sementara Yordania sendiri sempat mengalami kekalahan dari Putri Nusantara dengan skor 1-3 pada pertandingan terakhir grup B. Hasil tersebut memang tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran kekuatan kedua tim. Namun, performa Garuda Pertiwi sepanjang fase grup menunjukkan bahwa mereka datang ke semifinal dengan kepercayaan diri yang tinggi. Di pertandingan semifinal lainnya, Thailand akan menghadapi Malaysia. Thailand menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan karena memiliki pengalaman dan tradisi yang lebih kuat dalam sepak bola putri dibandingkan Indonesia. Karena itu, jika Garuda Pertiwi berhasil melewati Yordania, pertandingan melawan Thailand berpotensi menjadi ujian berikutnya. Apabila skenario tersebut terjadi, Garuda Pertiwi akan memiliki kesempatan untuk tampil di final Sri Kandi Merdeka Cup. Dan jika mampu mengalahkan salah satu tim terbaik di turnamen ini, sekaligus mengangkat trofi di kandang sendiri, pencapaian tersebut tentu akan memiliki arti lebih besar. Bukan hanya karena menjadi gelar bagi pemain-pemain U16, tetapi juga karena bisa menjadi salah satu awal penting dari proses panjang kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Pada akhirnya, Sri Kandi Merdeka Cup 2026 bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara,
Turnamen ini menunjukkan bahwa sepak bola putri Indonesia mulai mendapatkan ruang yang lebih besar, baik dari sisi kompetisi, pembinaan pemain muda, fasilitas, maupun perhatian masyarakat. Super Soccer Arena juga memperlihatkan bahwa pertandingan sepak bola putri kelompok umur dapat diselenggarakan dengan fasilitas yang serius dan standar penyelenggaraan yang tinggi. Ditambah antusiasme masyarakat Kudus yang memenuhi tribun, turnamen ini memberikan gambaran bahwa sepak bola putri memiliki potensi untuk terus berkembang apabila diberikan panggung yang tepat. Garuda Pertiwi kini tinggal selangkah lagi menuju final. Namun apapun hasil akhirnya nanti, proses yang sedang berjalan jauh lebih penting untuk jangka panjang. Karena kebangkitan sepak bola putri Indonesia tidak akan ditentukan oleh satu pertandingan atau satu trofi saja. Yang paling penting adalah bagaimana kompetisi seperti ini terus berlanjut. Semakin banyak pemain muda mendapatkan kesempatan dan fasilitas pembinaan terus dikembangkan. Jika proses tersebut mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin Sri Kandi Merdeka Cup menjadi salah satu titik awal perubahan besar sepak bola putri Indonesia.